pemain yang bisa ball winner ini, harus yang kuat. Jadi dia mainkan pemain-pemain yang lebih kuat dalam bertahan. Tapi ketika tertinggal, waktu sudah mulai terbatas, baru gambling nih. Masuk Donitri, masuk Beckham. Bahkan saya sudah nggak tahu formasi timnas kita itu seperti apa, posisi pemain di mana. Iya. Ketika babak kedua all out, Elkan Baggett masuk. Ternyata Elkan Baggett mainnya jauh lebih bagus lawan Bulgaria daripada lawan St. Kitts and Nevis. Dia memberikan 2 umpan kunci yang timnas kita hampir mencetak gol. Dia bisa beberapa kali memblok upaya para pemain Bulgaria membangun serangan. Kalau menurut saya ini juga adalah blessing in disguise. Bahwa John Herdman akhirnya tahu, oh jadi saya tahu nih bahwa pemain ini berfungsi baik ketika timnas kita all out menyerang seperti ini. Mungkin pada saat timnas kita nanti next match mau main menyerang melawan tim yang lebih lemah, kita harus mainkan nih A, B, C, D, E. Dia sudah tahu. Jadi 2 pertandingan ini adalah untuk John Herdman belajar apa sih ini para pemain yang kekurangannya lagi nih. Setelah mereka 5 bulan ya gak main, kan November kan kita gak main. Iya. Dan bagaimana caranya nanti dia bisa menentukan starting lineup sesuai dengan karakter pemain-pemain tersebut. Dan saya yakin nanti next FIFA Matchday akan ada pemain-pemain lain yang masuk. Seperti ada yang mengirimkan saya message, seharusnya Ezra ini dipilih. Ya, sekarang baru kita kebuka kan, oh iya, daripada Ramadan. Tapi Ezra tidak bisa bermain seperti Ramadan. Beda karakter permainannya. Ezra bisa bermain seperti Beckham, Ole Romeni atau Ragnar. Jadi untuk sementara ruangnya gak ada, walaupun dia bisa bermain target man. Yeah. Tapi dia sekarang main di klub itu sebagai pemain yang bermain di flank. Ricky Kambuaya. Kan sekarang baru John Herdman tahu, oh mungkin next saya harus manggil Ricky. Sekarang ini dia baru lagi pelajarin. Egy Maulana Fikri. Pemain yang kreatif juga. Yeah. Untuk sementara gak dipanggil, saya pikir kita gak perlu ribut. Biarkan dia belajar dulu. Dan saya pikir next FIFA match dia mungkin akan ada kejutan-kejutan lagi di starting lineup. Apalagi dia sudah mengatakan dia ingin mengorbitkan banyak pemain muda untuk membentuk yang namanya The Dream Team. Padahal dia baru berapa bulan loh dia sudah mengatakan the Dream Team. Luar biasa ini pelatih. Kalau menurut Anda membaca dari 2 pertandingan ini, kira-kira John Herdman sudah tahu belum ya kualitas atau susunan tim terbaiknya tuh kira-kira akan seperti apa? Saya pikir belum. Belum ya? Belum. Masih jauh ya? Sangat masih jauh. Berapa sih waktu yang ideal untuk seorang pelatih kemudian bisa diberi waktu untuk bereksperimen, bukan hanya untuk mengenal masing-masing pemain ya, karena kan mengenal dan berlatih itu akan beda dengan ketika kita menyaksikan mereka bermain ya. Saya pikir setelah Piala AFF. Oh, oke. Dan dia nanti ingin melihat mentalitas dari para pemain kita nanti di Piala AFF. Tapi Piala AFF kan pemain-pemain yang bermain di luar kemungkinan gak akan main. Jadi gak apa-apa. Pemain-pemain domestik juga sekarang kan banyak nih. Jordi Amat, ada si Shane Patinama, semua udah bermain di Liga Super. Jadi nanti dari Piala AFF itu baru nanti dia bisa benar-benar dapat feel-nya ini dari tim ini. Kalau 2 match ini saya pikir masih sebagai ya ini istilah keren ini testing the water. Dia tes dulu nih. Ini seperti apa? Oh, saya masukin Donitri lawan St. Kitts dia bagus. Saya masukin lawan Bulgaria dalam situasi kita butuh gol, bagus juga mainnya. Jadi itu poin-poin yang akan dia catat. Beckham Putra kurang bagus apa kemarin? Bahaya sekali pergerakan-pergerakannya. Nah, pemain-pemain seperti itu juga yang mungkin nanti akan dia panggil pemain-pemain baru. Hoki Caraka juga kemarin kan tidak dimasukkan ke dalam skuad. Mungkin nanti akan ada ruang bagi dia. Oke, kalau mencatat atau mengevaluasi atau mereview dari 2 pertandingan ini dengan coach baru, kira-kira kalau bisa kasih kisi-kisi ke coach John Herdman, masalah kita tuh di mana sebenarnya? Lebih ke teknis kah atau masalah fisik kah? Karena kemarin kita juga lihat ada catatan fisik ya tentang bagaimana perbandingan pemain kita dengan pemain Bulgaria. Atau masalah mental, karena itu mental juga terlihat berbeda antara permainan pertama dengan pertandingan kedua ya. Iya, betul. Kalau menurut saya sih lebih ke teknis ya. Teknis itu artinya ketika para pemain itu menerima pressure ya dari para pemain tim lawan, karena Bulgaria tuh hanya pressure saja ke ruang pertahanan kita tuh kelihatan organisasi permainannya sudah beda tuh. Nah ini yang harus diperhatikan lagi, salah satu PR-nya yang tadi saya belum sebut. Dan yang kedua, kalau decision making sih saya melihat udah oke. Dan yang kedua itu adalah mereka harus lebih berani penetrasi, itu aja sih kalau menurut saya. Apalagi lawan tim yang main defensive football ya. Kalau enggak, kita akan ketemu banyak tim seperti ini nanti di Piala AFF, atau mungkin nanti ketika kita bermain di Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia, itu kan ini persaingannya kan ketat. Itu menurut saya. Tapi kalau soal teknis, saya pikir sudah oke pemain-pemain kita yang banyak bermain di luar negeri. Mentality
jujur saya nggak meragukan. Meskipun kemarin setelah gol pertama kita bisa lihat agak sedikit berantakan, itu normal. Saya pikir 4-5 menit itu mereka agak disorganized. Itu tim besar juga bisa seperti itu. Tapi mereka disorganized, tapi setelah itu mereka bisa dapat lagi irama permainan mereka. Jadi saya pikir kalau soal mentality sekarang udah gak ada masalah deh. Dan sebelumnya juga gak ada masalah, cuman cara bermainnya ini mau seperti apa ketika tim ini tertinggal. Kan kalau yang namanya tim itu down atau panik, apa yang bisa kita lihat dari cara bermainnya? Terlalu terburu-buru. Cepet aja tuh mau mainin bola. Tapi kemarin tuh tenang, gak apa-apa, kita cari jalan. Cuman ya bukan hari baik kita aja. Dan mungkin nanti akan ada juga match-match lain. Seperti begini nih, kita gak bisa buka deadlock. Nah itu yang nanti harus dipikirkan oleh tim kepelatihan yang sekarang ini. Sekarang tim kepelatihan sekarang ini yang saya suka, Tasya, kita belum bahas. Ada orang Indonesia, ada orang Slovakia, ada dari Afrika Selatan, ada dari Belanda, ada dari Inggris. Artinya John Herdman itu gak lihat berasal dari negara mana, kualifikasinya ini seperti apa yang bisa dia kontribusi. Itu yang akan dia masukin ke tim kepelatihan kita. Ada mantan pemain yang baru saja pensiun, pemain timnas Kanada yang main di Piala Dunia. Pemain-pemain seperti pelatih-pelatih seperti itu yang bisa kasih masukan kepada para pemain kita. Bisa kasih confidence kan? Oke. Kalau kemudian bicara soal realistis yang harus dikejar dalam beberapa bulan menuju ke Piala AFF itu apa? Dan yang realistis dikejar ya? Kalau realistis menurut saya adalah kepercayaan diri. Pemain? Yes. Level of confidence ini harus dipertahankan. Memang kita kalah lawan Bulgaria, tapi saya sih belum melihat level of confidence-nya turun ya. Tapi nanti next 2 match nih, kalau nggak salah Juni kita ada nih FIFA Match Day. Nah, level of confidence kita harus tetap di atas. Harus yakin, meskipun nanti di Piala AFF pemainnya berbeda ya. Karena kalau saya beberapa kali bicara dengan beberapa mantan pemain kita yang pernah bermain di final Piala AFF, saya nanya udah gampang aja, saya nanya simple question. Kenapa kok gak bisa juara udah masuk begini? Mungkin 3 atau 4 pemain yang saya ketemu, saya berbicara bahkan di platform saya, mental. Iya. Mental itu kan it means confidence, kepercayaan diri. Semua jawabnya begitu ke saya. Mental. Seharusnya kita bisa juara, tapi entah mengapa di final ini mental. Ini true, bukannya saya buat-buat loh. Mental. Padahal gak kalah tim kita yang masuk ke Piala AFF final itu bagus-bagus. Bahkan kita punya golden generation pada saat itu, 2004. Tapi kok gak bisa juara? Mental. Loh, kok mental? It means confidence levelnya gak usah jauh-jauh waktu kita di kualifikasi babak keempat. Gak bagus itu Arab Saudi kalau menurut saya. Ya, udah kita punya pelatih yang gak ngerti itu Patrick Kluivert seperti apa ngelatihnya ya kan, plus kita mungkin secara mental kurang kuat. Ternyata Arab Saudi yang bisa curi kemenangan lawan Irak juga kita gak bermain buruk. Ada yang pernah memberikan saya informasi, dia ada nonton juga pertandingan di Liga 2. Wow. Ada. Terus pada saat jurnalis nanya, kok Anda nonton pertandingan Liga 2? Iya, saya harus memantau. Ini kan Liga Indonesia juga. Jadi mana tahu nanti bisa aja dia, oh ini di Liga 2 bagus nih, timnya akan promosi, dia panggil ke timnas. Jadi dia scouting sendiri ya? Dia scouting sendiri. Wow. Artinya kan dia harus cari-cari pemain yang kira-kira menurut dia mau bekerja keras dan mau berkorban bagi timnas, mau mengikuti skema dia. Jadi dia tentu kalau dia sudah pilih pasti dia akan berkomunikasi juga. Seperti apa pemain ini. Dan seperti dari 41 pemain yang dia pilih, itu kan jumlah yang sangat banyak. Saya pun kaget, 41 pemain. Tapi mungkin ada beberapa pemain yang masih dia ingin bawa, tapi kan ada batasan untuk ini. Untuk pilih pemain. Kalau soal pemain-pemain diaspora, ya itu nanti kita serahkan ke dia. Tapi kalau beberapa kali saya mendengar dia punya kutipan, baik secara live ataupun di media, memang dia ingin fokus ke pemain lokal kita. Pemain lokal. Dia ingin cari dari sini, dari liga kita. Oke, baik. Kita akan break lagi, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham. Jangan main-main dengan ini.